Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar selamat minggu nalatai, salam sujud kerendeng Malembang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basaingat Kajubata. Arus. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil analisis kami terkait perusahaan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Yuk simak videonya. PT Bank Syariah Indonesia Tbk BSI merupakan lembaga keuangan syariah. Hasil penggabungan 3 bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Proses merger ini resmi disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK pada tanggal 27 Januari tahun 2021 dan BSI mulai beroperasi secara resmi pada 1 Februari tahun 2021. Prioritas. Yang pertama ada perkuat layanan digital, inovasi fitur yang mencakup manajemen keuangan, investasi cerdas, memperbaiki UX, tingkatkan stabilitas atau keamanan, dan integrasi dengan ekosistem halal atau haji. Kebudayaan produktif fokus pada UMKM halal dan kebudayaan ekosistem seperti energi terbarukan dan pertanian organik untuk mengurangi ketergantungan konsumtif. Lalu yang ketiga ada memperkuat keamanan cyber, implementasi framework global, membangun SOC 24 jam dalam seminggu, audit berkala dan edukasi karyawan atau nasabah. Kesimpulannya adalah semua strategi ini bertujuan untuk mempertahankan keunggulan BSI sebagai pemimpin bank syariah dan memanfaatkan peluang digital serta industri syariah yang berkembang. Visi dan misi perusahaan. Visi Bank Syariah Indonesia menjadi top 10 Global Islamic Bank. Visi ini menggambarkan cita-cita perusahaan untuk menjadi lembaga keuangan. BSI berupaya memperkuatkan posisinya sebagai bank syariah pilihan utama masyarakat Indonesia, memperluaskan jangka internasional, serta kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah nasional yang inklusif dan berkeadilan. Selanjutnya, misi perusahaan Bank Syariah Indonesia. Pertama, meningkatkan akses layanan keuangan syariah seluruh Indonesia melalui pengembangan jaringan ekonomi dan digital. Yang kedua, memberikan kemudahan masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan aman, modern, dan sesuai kondisi Islam. Dan yang ketiga, menciptakan nilai terbaik bagi nasabah, pemegang saham, dan masyarakat melalui efisiensi nasional, indikatif fokus, serta strategi kebutuhan berkelanjutan. Yang keempat, menjadi perusahaan pilihan bagi tenaga terbaik Indonesia dengan budaya kerja berlandaskan nilai akhlak. Dan yang kelima, implementasi dalam pemberdayaan ekonomi manusia bersama ekosistem halal yang sosial, produktif, dan hubungan UMKM. Berikutnya ada analisis eksternal Restor, yaitu politik, dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah. Yang ada ekonomi, pertumbuhan instrumen keuangan dan investasi syariah. Yang S ada sosial, populasi umat muslim yang besar serta meningkatnya literasi syariah. Yang T ada teknologi, transformasi digital dan digital banking. Yang E ada environment atau lingkungan, penerapan prinsip ESG. Yang L ada legal atau hukum, regulasi yang ketat dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berikutnya ada Fight Force. Yang pertama ada threat new entrants, ancaman pendatang baru berada pada tingkat sedang, meskipun industri perbankan memiliki hambatan masuk yang tinggi karena regulasi dan kebutuhan modal yang besar. Bank digital tetap membuka peluang masuknya pemain baru. Yang kedua ada bargaining power of suppliers. Daya tawar pemasok berada pada tingkat rendah hingga sedang, meskipun penyedia teknologi dan sistem pembayaran memiliki peran penting. Skala dan posisi BSI memungkinkan perusahaan untuk memiliki daya tawar yang relatif kuat terhadap pemasok. Yang ketiga ada bargaining power of buyers.
Daya tawar nasabah berada pada tingkat tinggi karena banyaknya pilihan layanan keuangan, sehingga nasabah semakin sensitif terhadap kualitas layanan, biaya, dan kemudahan akses. Yang keempat ada threat of substitutes. Ancaman produk pengganti tergolong tinggi. Kehadiran vintage, dompet digital, dan layanan pay later menjadi alternatif bagi masyarakat dalam melakukan transaksi dan pembiayaan di luar layanan perbankan. Dan yang kelima ada industri rivalry. Tingkat persaingan antar perusahaan dalam industri perbankan tergolong tinggi. BSI menghadapi persaingan dari bank syariah lain, bank konvensional besar, serta bank digital yang menawarkan layanan cepat dan inovatif. Jadi secara keseluruhan, hasil analisis eksternal menunjukkan bahwa BSI beroperasi dalam lingkungan dinamis dan kompetitif. Dengan peluang pertumbuhan yang sangat terkait dengan tingkat persaingan dan resikonya, ada analisis internal. Yang pertama ada value chain, aktivitas utama BSI yang meliputi himpunan dana, penyaluran pembiayaan, distribusi layanan melalui jaringan cabang dan digital, serta pemasaran. Aktivitas pendukung ini mencakup infrastruktur perusahaan, pengelolaan SDM, pengadaan, serta pengembangan teknologi. Yang kedua ada analisis video. BSI memiliki sumber daya strategis yaitu berupa reputasi sebagai bank syariah terbesar, patuh terhadap sistem syariah yang kuat, serta penguasaan ekosistem haji dan umroh yang memberikan keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada analisis RDV, sebuah sumber daya yang tidak berwujud seperti reputasi, kepatuhan syariah, dan budaya kerja akhlak. Akhlak yaitu A yang pertama ada amanah, K kompeten, H harmonis, L loyal, A adaptif, K kolaboratif. Menjadi sebuah kekuatan utama BSI yang sulit ditiru oleh pesaing. Analisis SWOT. Tahap awal formulasi strategi yang dilakukan melalui analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari sisi kekuatan, BSI memiliki posisi dominan sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dengan aset yang besar, basis nasabah yang luas, serta dukungan digital melalui BSI Mobile. Selain itu, Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia menyediakan berbagai layanan dan produk utama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berlandaskan prinsip syariah, mencakup sektor perbankan retail, korporasi, serta pembiayaan produktif dan konsumtif yang berorientasi pada nilai ekosistem halal dan layanan sosial melalui keuangan berbasis halal dan legit, serta mendukung kegiatan haji dan umrah, pendidikan Islam, dan sektor usaha berbasis syariah. Melalui kombinasi layanan perbankan syariah dan inovasi digital, BSI menegaskan posisinya sebagai lembaga keuangan syariah yang adaptif dan berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan bebas. Selanjutnya, untuk menentukan arah strategi perusahaan yang lebih spesifik, kami menggunakan yield matrix dengan mengombinasikan skor IP dan EP. IP di sini adalah internal factor evaluation dan EP-nya external factor evaluation. Bisa dilihat di sini adalah hasil diskusi kami terkait faktor IP dan EP-nya. Dari hasil diskusi di sini skor IP mendapat skor 2,50 yang artinya internalnya sedang, dan yang EP-nya 3,25 yang artinya eksternal kuat. Dengan begitu, perusahaan Bank BSI ini terletak pada kuadran 2 yang artinya grow and build. Berarti sehingga strategi pertumbuhan menjadi pilihan yang paling tepat. My missionaries in a far